Jokowi dan keluarga ingin mencengkeram Indonesia. Mencengkeram dalam arti menguasai. Ingin menguasai sebagai eksekutif, sebagai presiden. Saya rasa sekarang ini banyak sekali yang sudah tidak percaya. Karena ini sudah di luar dari nalar, konstitusi diacak-acak, lalu kemudian mendorong anaknya yang belum cukup umur, konstitusi dirubah. Gibran akhirnya memastikan diri untuk mendampingi Prabowo setelah Mahkamah Konstitusi telah mengabulkan gugatan mengenai persyaratan pencalonan presiden dan wakil presiden. Beberapa pihak tidak serta-merta terima dengan putusan MK tersebut karena disinyalir berbau konflik kepentingan. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto berkomentar bahwa putusan MK yang membuat Gibran bisa berpasangan dengan Prabowo bukan peristiwa politik biasa, tetapi ini merupakan opsi akhir setelah gugatan perpanjangan masa jabatan presiden ditolak. Respon lebih tegas dikemukakan oleh Masinton Pasaribu, anggota DPR RI fraksi PDIP, dengan mengajukan hak angket untuk membatalkan putusan MK. Ia beralasan bahwa putusan tersebut merupakan akal busuk dari tirani kekuasaan. Akibat dari putusan ini membuat terjadinya pembelahan di dalam lingkaran pendukung Jokowi. Muncul tanda tanya besar di publik tentang apa kepentingan di balik peristiwa ini. Kacamata Channel akan membahasnya bersama Profesor Antoni Budiawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian. Kita hari ini kembali bertemu dengan Bapak Profesor Mister yang sekarang banyak namanya di mana-mana, Pak Antoni Budiawan, yang kemudian selalu mengkritisi tentang apa yang terjadi. Salah satunya yang dikritisi adalah tentang kenapa Jokowi kok tiba-tiba jadi gila, dan kenapa Jokowi tiba-tiba main kayu dan main kasar, sementara masih ada pendukungnya yang mendewa-dewakan. Padahal jelas semua ketua partai disandra dan segala macam, dan kita jelas merasa sedih. Tapi kan ya gimana? Saya kira Jokowi itu orangnya halus dan segala macam. Ternyata inilah faktanya, dan bagaimana dia mendorong anaknya untuk kemudian menjadi presiden, wakil presiden, mungkin nanti presiden juga ya, Prof. Terus bagaimana dia dulu ngotot ingin perpanjangan masa jabatan presiden dan segala macam. Banyak sekali, pernak-pernik, banyak sekali cerita yang tidak terungkap yang tentang Jokowi ini, ya kan? Jokowi yang kita anggap bahwa orang baik-baik dan segala macam. Maksudnya bukan sebagai presiden yang kira-kira memperjuangkan demokrasi, tapi sekarang beliau sedang menguliti demokrasi, kira-kira gitu kalau ini. Prof, bisa diceritakan itu kan, profesor sana sini bisa ngobrol sana sini dengan banyak orang dan segala macam. Sebetulnya apa yang belakangan terjadi? Kenapa quote and quote kita bilang bahwa Jokowi menjadi semakin gila begitu kan, nekat dan tidak menggunakan apa ya, akal pikirannya atau apa gitu. Ya. Terima kasih Bung Lutfi. Siap. Selamat siang untuk kita semua. Kalau saya sudah menyoroti perilaku Jokowi sejak perpanjangan masa jabatan presiden, saya sudah melihat bahwa ini ada sesuatu yang tidak benar. Jadi kita urut dari awal aja. Boleh. Ini analisa saya. Lalu dengan dikaitkan dengan Gibran ini. Yes. Nah, analisa saya adalah Jokowi dan keluarga ingin mencengkeram Indonesia. Sebegitu mencengkeram dalam arti menguasai. Ingin menguasai Indonesia bukan sebagai partai politik, tapi sebagai eksekutif, sebagai presiden. Jadi kalau kita lihat bahwa
Jokowi akan berakhir 2024 ini. Iya. Dan pada awal 2022 itu diorkestrasi ada minta perpanjangan ya dari menteri-menteri dan sebagainya. Sekarang terbukti bahwa otaknya beliau gitu kan. Nah, sekarang berdasarkan dari informasi pengakuan dari Hasto Kristianto PDI dan beberapa lagi pejabat teras partai politik PDI Perjuangan, bahwa hal itu adalah permintaan itu adalah langsung dari Jokowi. Dan masuk akal. Karena tidak mungkin menteri itu akan menyampaikan hal seperti itu. Untuk apa kepentingannya? Menterinya ketua umum partai politik lagi. Bahlil bohong berarti ya? Bahlil pada saat ini adalah, pada saat itu adalah tentu saja dia mengatakan ada suara-suara dari yang lain minta dan sebagainya dari rakyat. Ya itu tipikal lah. Bahwa harus menggunakan nama rakyat. Dari ketua umum partai politik mustahil meminta hal seperti itu. Karena dia akan kontestasi untuk pilpres. Akan merebut kekuasaan melalui pilpres. Kenapa harus memberi perpanjangan? Nggak mungkin lah ya. Nggak mungkin. Nggak masuk akal. Nggak masuk akal sama sekali. Nah, kalau kita lihat pada saat itu yang menyuarakan adalah mereka-mereka ini yang tersandra. Jadi menyuarakan hal-hal seperti keinginan presiden. Nah, kenapa menginginkan lebih? Tersandra kasus ya maksudnya? Tersandra kasus. Dan bisa dipegang oleh Jokowi dengan baik gitu kan? Iya. Okay. Jadi tersandra kasus, kalau tidak ini maka kasusnya bisa dibuka. Kan gitu kan? Bisa di. Nah, kenapa meminta perpanjangan jabatan sampai 2027? Ini kan alasannya kan mereka sederhana saja. Bahwa ini ada COVID 3 tahun, maka minta 3 tahun. Ya, jadi seolah-olah ini natural. Karena dianggapnya kalau satu jabatan melanggar konstitusi. Karena periode presiden cuma 2 kali. Dianggapnya perpanjangan ini bukan 2 kali. Sehingga tidak melanggar konstitusi. Meskipun itu juga melanggar konstitusi. Karena masa bakti presiden adalah 5 tahun. Gitu. Dan itu makanya ditolak oleh PDI Perjuangan pada saat itu Megawati. Nah, jadi kenapa sampai 2027 dan setelah itu kemungkinan baru pilpresnya adalah 2028. Nah, 2028 berarti kan tambah 5 itu kan ya, 3 tahun tambah 5. Tambah 3 tahun. Tambah 3 tahun. 2024, 2027 ya, lalu kemudian ada persiapan pilpres lah. Itu teknis saja gitu. Tapi pada saat itu, pada 2027, Gibran itu sudah 40 tahun. Oh, sudah dihitung bener dong ya? Ya, jadi sudah dimintakan begitu. Ini analisa saya. Oke. Ya. Tapi masuk akal itu. Iya. Analisa saya pasti ada yang pasti saya upayakan yang masuk akal. Yang tidak masuk akal kita tidak perlu ini kan. Oke. Jadi pasti itu seperti kasus MK yang Jim Lee bilang masuk akal mengenai pembatalan putusan. Oke, kita kembali lagi ke sini. Jadi kalau kita lihat bahwa 2027 Gibran udah 40 tahun dan dari kejadian yang terakhir ini kita bisa melihat bahwa 2027 disiapkan Gibran akan dicalonkan sebagai presiden. Nah, kenapa dia yakin bahwa partai politik itu akan mendukung dia? Dan bisa mencalonkan Gibran menjadi calon presiden. Karena semua ini partai politik yang mendukung koalisi, yang mendukung pemerintahan sejak 2015 sebenarnya dan 2019 itu dimanja. Dimanja dalam arti diberikan apa yang kalian mau. Dalam arti materi. Termasuk korupsi dan sebagainya didiamkan. Oh, jadi sebetulnya Jokowi tahu semua itu ya, tapi didiamkan agar dia nurut, dikasih gula-gula gitu. Iya, begini, kalau tahu, saya menduganya pasti tahu. Ya, apa yang kejadian dan sebagainya pasti tahu gitu.
Kalau kita lihat dari kasus eh, korupsi BTS, Ya. Johnny Plate pernah bersaksi bahwa dia mengatakan bahwa proyek ini adalah semua inisiatif dari arahan dari Pak Jokowi. Jadi diarahkan. Jadi artinya bahwa kalau saya lihat Pak Jokowi ini tutup mata. Bahwa kalau Anda ketangkap, ya sial di Anda lah. Pinter-pinter aja gitu kan. Kalau seandainya tidak tertangkap, ya nggak apa-apa gitu. Tetapi kartu sudah dipegang. Kamu bisa saya kendalikan ya. Kartu itu sudah dipegang. Sehingga kalau kita lihat, yang terakhir ini perkembangannya adalah Golkar dan PAN itu tidak bisa apa-apa. Tidak ada kebebasannya bahwa dia harus mendukung Gibran. Mendukung Gibran. Padahal Golkar kita tahu polisi senior semua di sana. Tapi saya pernah ngobrol sama orang Golkar itu, ketika itu terjadi, ketika dukungan itu jelas-jelas diwacanakan, itu beberapa orang menangis. Dia bilang gini, saya nggak ngerti ini zaman apa, tapi seandainya ini pil pahit yang harus kita telan, ya kita telan saja. Semoga nanti baik. Mereka nggak punya pilihan. Ya, harusnya pilihan ada, harusnya. Harusnya ya. Iya. Tapi Kalau nggak itu, tersandra? begini, bahwa pilihannya kan dari yang lain. Yang tersandra kan cuma 1-2 orang. Bahwa Golkar kan tidak dimiliki oleh 1-2 orang. Yang lainnya ya harus melawan dong. Ya jangan kemudian melawan lalu disiram uang misalnya, lalu kemudian juga diam lagi gitu. Nah ini kan masalahnya. Siapa yang kayak ini nanti ya diselesaikan di setengah kamar lah kan gitu kan. Iya. Nah itu masalahnya. Jadi pilihan banyak. Jadi tidak ada alasan kalau kita mengatakan bahwa ini tidak ada pilihan. Bahwa pilihan itu akan berhasil apa tidak, kita tidak tahu. Ya, tapi secara pilihan sebetulnya ada aksi, upaya ya, kalau mau lah ya. Benar. Tapi karena nggak ada yang bisa mau masuk penjara ya. Nah, ya itulah. Terus kemudian pada saat itu kelihatannya upaya perpanjangan masa jabatan presiden sampai dengan 2027 itu gagal, dan kemudian diwacanakan untuk perpanjangan masa jabatan presiden. Jadi boleh 3 periode. Itu digaung-gaungkan lagi. Bahkan pada saat itu yang mendukung itu tidak main-main. Salah satunya adalah ketua MPR. Oh iya. Ya, sempat mengatakan ya udah nggak apa-apa, ini begini kita dukung gitu. Jadi dukungan ini adalah, wacana ini adalah sangat serius sekali. Iya. Sorry Pak, saya potong. Saya cuma pengen mendapat logika yang bagus tentang apakah itu juga termasuk skenario Jokowi itu sendiri, maksud saya. Iya, saya rasa seperti analisa saya yakin pada diri saya sendiri ini adalah skenario dari Jokowi, dan yang lainnya adalah pendukung. Kenapa Jokowi sampai punya pemikiran begitu? Itu saya tidak bisa menduganya. Tapi bahwa orang bermimpi untuk menjabat dan menguasai itu adalah sifat seseorang yang bisa saja terjadi pada siapapun. Ya, bahwa tapi ada orang yang mempunyai etika, yang mempunyai ini yang membedakannya bahwa saya tidak boleh terbatas dengan konstitusi dan sebagainya. Tapi ada orang bahkan dia itu menubruk konstitusi, melawan itu, jadi memang untuk merebut kekuasaan itu. Konstitusi dirubah dan sebagainya. Oke. Jika memang itu terjadi dan orang sudah melihat bahwa ini seperti ini, maka harusnya orang tidak percaya. Saya termasuk orang yang tidak percaya sama Jokowi. Dia ngomong apa segala macam, harus netral segala macam. Di sisi lain wakil menteri itu ada yang ngomong bahwa justru memfasilitasi gitu. Nah, termasuk Pak Antoni tidak percaya sama Jokowi sekarang. Kalau saya bukan sekarang lagi, sudah lama. Berarti saya yang sekarang. Ya, kalau saya sudah lama sekali, karena saya melihat dari apa yang dikatakan dan perbuatan itu sangat berbeda sekali. Jadi ya saya rasa sekarang ini banyak sekali yang sudah tidak percaya.
Banyak sekali dan mungkin mayoritas adalah Sakit tidak hati, percaya. gitu. Bukan hanya sakit hati, dan saya rasa karena ini sudah di luar dari Nalar. nalar bangsa Indonesia. Ini mau merusak ke bangsa yang besar ini. Kata merusak tadi. Merusak. Apa inline-nya Jokowi merusak negaranya sendiri itu? Ada cerita sesuatu kayak atau apa gitu? Merusak dalam arti kan melalui konstitusi. Konstitusi diacak-acak, lalu kemudian mendorong anaknya yang belum cukup umur, konstitusi dirubah menjadi bisa ya, itu maksud saya. Ya itu adalah sudah merusak kan gitu. Ya. Itu merusak ke sistem tata negara kita gitu. Gitu itu. Ada yang ngomong bahwa oh hebat ini Pak Lurah ya bilang. Padahal merusak dia. Nah ini masalah kita. Berarti yang bicara seperti begitu adalah tidak mengerti, dan mayoritas masyarakat kita begitu sehingga mudah dibohongi. Nah, bangsa ini akan terpuruk kalau mayoritas orang-orang kita itu berpikiran seperti itu. Berpikiran perbuatan salah itu dianggap hebat. Di pikiran korupsi yang besar itu, orang kaya itu hebat. Ini kan suatu kesalahan berpikir gitu. Nah, ini yang dimiliki kebanyakan orang, banyak sekali orang kita yang berpikir seperti itu. Nah, ini moral dan sebagainya ini memang harus kita benar-benar kita ubah lagi mindset dan sebagainya, sehingga bahwa moral dan etika itu harus nomor satu. Pejabat apapun, sepintar apapun, begitu tidak ada moral, begitu tidak ada etika, itu tidak bisa menjadi pejabat. Lalu jangan dikatakan bahwa melanggar ini adalah hebat. Nah itu. Tapi banyak juga, mungkin mereka tidak salah juga, kan mereka tidak mengerti bahwa apakah ini melanggar atau tidak gitu. Nah ini lebih parah lagi. Jadi tidak ada, ketika mereka tidak mengerti, lalu tidak ada orang yang mengerti untuk bersuara. Saya sebenarnya pengen tahu satu hal. Sebetulnya apa sih yang di belakang Jokowi itu? Siapa yang di belakang Jokowi? Jokowi tentu tidak bisa berdiri sendiri. Dia pasti ada. Apakah ada dendam kepada Republik ini sehingga dia ngacak-ngacak begitu sampai kemudian luar biasa begitu? Atau apa gitu? Saya pikir kok saya ini nggak bisa ngerti gitu loh. Mencari benang merahnya Jokowi dan yang dilakukan Jokowi itu kan bagi saya sudah ya, kalau kita sama-sama kita sama-sama normal gitu kan pasti melakukan itu juga pasti ada jangan kan begitu MK yang di ini. Tapi apa di belakang Jokowi itu? Saya tidak bisa memastikan untuk itu. Tapi yang jelas adalah saya melihatnya bahwa ini apapun itu sejalan dengan kepentingan pribadi. Kepentingan pribadinya dia sudah menikmati betapa bedanya menjadi dari wali kota menjadi presiden. Nah, kepentingan pribadi ini yang diusahakan, yang diupayakan untuk dinikmati terus. Bahwa ada yang mendukung, bahwa faktor pendukung itu adalah yang berperan utama atau berperan sebagainya pendukung gitu. Jadi ada saja itu yang penguasa yang kita lihat ini kan tidak terlepas dari kita pemodal itu kan. Begitu rendahnya kah para pemodal itu sehingga tidak menggunakan cara yang demokratis, tidak menggunakan cara yang bisa musyawarah dan segala macam. Katanya kita ini Pancasila kok jadi gerakannya kayak gerakan komunis gitu kan, repot kita ini. Nah ini yang salah satu yang nantinya akan kalau perkembangan ini adalah lebih menguntungkan rakyat, dalam arti bahwa Pak Jokowi tidak bisa meneruskan kekuasaannya dan rakyat yang mempunyai pemimpinnya yang berpihak kepada rakyat, mungkin pada satu saat ini semua akan diusut bahwa pengusaha-pengusaha yang ikut merusak sistem ini juga harus bertanggung jawab gitu.
Jadi saya tidak ngomong pengusaha saja lah, tapi saya bicara semua pendukung, pendukung dari yang mendukung merusak sistem kita ini, merusak demokrasi, ini merusak kedaulatan rakyat, ini harus juga dituntut. Akan berat juga bagi Pak Jokowi sebenarnya, sehingga dia harus memastikan Gibran menang kayaknya. Itulah bahwa saya pernah juga ada menulis. Yaitu saya melihatnya bahwa Pak Jokowi ini sudah terpojok. Kok terpojok? Terpojok dan karena semua jalan buntu untuk memperpanjang jabatan, maka kalau orang terpojok, panik, maka itu mengambil jalan terakhir yaitu MK. Ini menunjukkan suatu kepanikan di mana harus dipaksakan supaya Gibran tetap bisa menjadi calon wakil presiden. Tetapi kepanikan ini akan menambah masalah untuk Pak Jokowi. Karena ini akan melakukan perlawanan yang sangat besar dan terutama saat ini adalah mendapat perlawanan dari partai yang mendukungnya sendiri. PDI maksudnya? PDI Perjuangan. Ya. Karena ini kita sudah lihat tidak ada ini mereka ini frontal. Nah sekarang justru manfaat atau keuntungan itu didapat oleh PDI Perjuangan. Jadi kalau kita lihat, kita baca dimanapun bahwa rakyat ini semua berpihak kepada PDI Perjuangan. Jadi mereka tidak melihat lagi apa yang penyebab bahwa pendukung Jokowi utama adalah PDI Perjuangan gitu kan. Mereka sudah tidak melihat lagi. Karena apa? Karena bisa dianggap sebagai PDI Perjuangan ini adalah penyelamat bangsa Indonesia karena tidak memberikan 3 periode tadi. Dan ini bisa dimainkan. Dan sekarang menjadi perlawanan, apalagi salah satu anggota DPR dari PDI Perjuangan sudah mengajukan hak angket. Pak Masinton ya? Pak Masinton Pasaribu gitu kan. Nah ini kan akan kalau bergulir terus kan akan semakin tajam friksinya kan. Oke, kalau kita ngomong bergulir terus, mungkin nggak kemudian Mega itu marah misalnya, dan memang Mega sudah marah kan ini, tapi marahnya saya dengar mereka kalangan-kalangan tertentu udah bilang tahan aja dulu, karena kalau nggak ditahan ini semua nanti akan marah ke Pak Jokowi begitu. Nah, mungkinkah misalnya lewat jalur parlemen kemudian ada memajulkan dan segala macam itu bisa nggak, atau mungkin nggak dalam waktu yang dekat ini kira-kira? Proses pemakzulan itu kan sebetulnya sangat cepat kalau diinginkan. Enggak, maksudnya apakah itu mungkin atau tidak, dengan maksudnya Megawati marah dan meminta itu, atau Pak Masinton ini awal dari sebuah? Ya kemungkinan itu sangat besar sekali, kemungkinan. Apalagi kan kita sudah lihat bahwa yang membuka peluang itu kan ada dari PKS. PKS sudah sempat mengatakan membuka opsi untuk pemakzulan presiden gitu. Jadi tinggal lihat saja sampai sejauh mana tekanan rakyat. Kalau ini tekanan rakyat semakin besar dan partai politik, kita lihat bahwa ini apakah akan bersama rakyat dan dilihat secara jelas apa poin-poin pemakzulan itu. Tidak hanya pemakzulan, tentu saja harus berdasarkan satu fakta yang memang memenuhi persyaratan untuk pemakzulan. Nah, mereka mempelajari, kalau ada yang mengatakan bahwa ini sudah membuka opsi ke situ, berarti kemungkinan besar di dalam internal mereka sudah mempelajari gitu kan, bahwa itu mungkin gitu. Nah, jadi sangat mungkin sekali. Berarti kalau begitu bubar semua, bubar jalan yang dilakukan Pak Jokowi ini. Enggak juga. Ya artinya begitu, dia ini kan sudah mengambil risiko yang terlalu tinggi dengan memainkan MK. Dalam arti kita tahulah semua rakyat merasa bahwa ini ada permainan kan gitu kan, sampai diperiksa Mahkamah Keluarga dan sebagainya, sampai sekarang dilaporkan di Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, semuanya sudah melihat bahwa ini ada suatu permainan di MK. Nah, jadi
ini adalah permainan yang sangat bahaya. Nah, ini berisiko dan risiko ini bisa berbalik dan ternyata sekarang berbalik kepada Pak Jokowi. Sentimennya adalah sangat negatif sekali kepada Pak Jokowi gitu. Backfire bener ini. Nah, ini backfire bener. Terbakar tuh Pak Jokowi bisa. Iya. Ini sangat-sangat sekali. Karena kemarin sangat terbakar ya. beberapa pimpinan partai bilang begini. Ini mereka melihat kondisi yang terakhir, dia bilang gini. Ini kalau begini caranya, siapapun yang akan menang akan saling kunci dan akan chaos. Saya nggak ngerti itu apa yang ininya. Tapi kan bahwa kalau seandainya Ganjar menang, itu juga nanti pasti akan punya catatan gitu. Prabowo menang, begitu juga. Kemudian Anies menang, maka yang dua ini malah tidak ini gitu kan, tidak mendukung atau bagaimana ya? Saya rasa kalau pemilu ini dijalankan, dilaksanakan dengan fair, tanpa kecurangan, saya rasa rakyat akan menerima gitu. Bahwa siapa yang akan menggugat gitu hasil-hasil ini gitu. Bahwa ada catatan pribadi ini kan bukan masalah tersandra atau apapun gitu ya. Setiap rakyat ya boleh saja bahwa kalau ada ini mau melaporkan mau apa kan nanti akhirnya kan aparat hukum yang bertindak apa benar apa tidak gitu. Jokowi juga ngomong tuh bahwa yang milih kan rakyat. Ya memang betul. Tapi kan milihnya gimana gitu kan. Nah sekarang kan yang milih rakyat. Tapi kan kita sudah lihat dipertontonkan oleh Wamendes ya. Wamendes ya. Itu namanya Pak Iman Raharjo. Dan dia mengatakan di dalam video itu, apakah video itu hoax apa tidak, dan menurut banyak pihak adalah bahwa itu asli, kan gitu kan. Dan terungkap bahwa di situ untuk memenangkan Gibran gitu. Jadi artinya ini kan pemilu yang berpotensi kecurangan, chaos. Kecurangan yaitu chaos. Nah ini yang akan menjadi masalah. Maka kalau pemilu tanpa ada ikut campur Jokowi itu justru akan lebih aman gitu. Jadi memang Jokowi ngomong dulu cawe-cawe itu ternyata artinya panjang sekali, besar sekali gitu kan ya. Tidak artinya sekedar... sangat panjang sekali. Jadi cawe-cawe adalah mengatakan untuk mempertahankan untuk kebaikan Indonesia. Kalau untuk kebaikan Indonesia, presiden diam saja. Itu di Indonesia akan baik gitu. Demi kebaikan Indonesia, Anda itu harus taat hukum. Indonesia akan baik-baik saja. Cawe-cawe menunjukkan Anda itu tidak taat hukum gitu kan. Iya. Kalau memang ada misalkan potensi, seseorang atau ada dianggapnya teroris lah atau apa yang akan bermain dan sebagainya itu, ya pendekatannya hukum lah. Jadi bukan pendekatannya cawe-cawe kan gitu kan, kan sudah ada semua aparat-aparat yang menangani itu gitu. Jadi Indonesia akan baik-baik saja kalau semua orang taat hukum. Kalau presiden taat hukum, cawe-cawe artinya tidak taat hukum. Karena presiden seharusnya di dalam pilpres harusnya netral. Pertanyaan berikutnya, kenapa Jokowi jadi punya sikap kepala batu gitu, nggak bisa diomongin? Saya rasa karena tadi itu, dia cawe-cawe dalam arti dia harus menentukan siapa presiden yang akan datang yang bisa membuat dipercaya. Ya, yang bisa dipercaya atau membuat dia aman. Bisa dipercaya membuat dia aman. Kepercayaannya untuk membuatnya aman gitu. Kan? Untuk pribadi dia, bukan untuk Indonesia. Untuk pribadi dia dan keluarga. Nah, di situ yang seperti saya katakan bahwa kelihatannya dengan Ganjar setelah itu adalah patah arang. Dia tidak bisa mengendalikan Ganjar. Karena ada Ibu Suri di situ. Karena di situ ada Megawati dan Ganjar sangat tegak lurus terhadap Megawati. Tidak berani mengatakan saya akan lebih taat kepada Pak Jokowi daripada kepada Megawati. Itu tidak bisa. Dan itu pernah ditunjukkan sikapnya itu sehingga Pak Jokowi merasa bahwa ini tidak bisa dikendalikan, maka kemudian mencari alternatif lain. Kan kita lihat dari akhir tahun 2022 itu yang dipromosikan kan Ganjar terus. Iya. Lalu kemudian tiba-tiba stop, lalu kemudian ke Prabowo. Nah, dilihatnya bahwa Prabowo yang bisa selaras dengan
dengan misi dia kelihatannya gitu. Dan ya jadi karena dia punya kepanikan itu. Jadi kita melihatnya Jokowi ini panik ya. Jadi harus benar-benar cari perahu, cari segala macam untuk nyiapin agar dia aman maksudnya. Nah, sewaktu dia membiarkan semua ini terjadi untuk mengendalikan keseluruhannya, saya melihatnya bahwa ini menjadi bumerang kepada dia. Karena semua permasalahan-permasalahan ini, pelanggaran-pelanggaran ini termasuk juga dengan pelanggaran dia. Banyak yang diberikan, misalkan proyek IKN lah ya, semuanya gitu. IKN sendiri kan sebetulnya ini diduga, ya kita harus pakai kata diduga ya. Betul. Diduga melanggar konstitusi. Dan saya sudah menulis beberapa kali untuk itu. Jadi IKN melanggar konstitusi, gimana bisa diteruskan? Kenapa melanggar konstitusinya? Karena IKN itu kan apa? Itu kan mengambil konsep badan otorita. Betul. Sebagai kepala daerah, di dalam konstitusi kan kita tidak ada itu. Jadi kepala daerah itu daerah itu terdiri dari provinsi, kabupaten dan kota. Kalau dia kan ada kekhususannya, ya kan? Khususannya itu adalah bukan bentuk dari kepala daerah daerahnya. Khususnya itu adalah wewenang di dalam daerah itu. Jadi tidak perlu ada otorita sebetulnya. Tidak perlu otorita, bukan kepala daerah. Ini udah ini. Oke. Terakhir saya ingin tanyakan Pak Antoni. Kita kan sudah tidak percaya sama Jokowi ya. Kalau Pak Antoni malah sejak dulu tidak percaya sama sama Pak Jokowi ya kan, karena terlalu sering berbohong gitu kan ya. Begini. Saya tidak percaya dari awal karena saya mengamati kebijakan dengan apa yang dilakukan itu adalah tidak sinkron dan dengan enaknya saja kemudian beralih mengalihkan kebijakan-kebijakan apa yang telah dibicarakan tidak menjadi penting gitu. Ya, contohnya adalah apa yang dijanjikan di dalam Pilpres kemudian itu tidak akan berlanjut. Contoh yang paling mudah adalah sewaktu Jokowi mau menjadi gubernur, lalu pada saat itu yang dibawa secara masif yaitu adalah SMK, mobil SMK. Setelah 2 tahun menjabat tidak ada itu. Lalu kemudian berani lagi mengatakan di Pilpres 2014 SMK ada sekian. Dan itu tidak ada lagi. Dan lalu kemudian di 2019 diulang lagi dan bahkan dikatakan bahwa SMK sudah ada yang order 6.000. Sewaktu di interview atau bincang-bincang dengan Tommy. Dengan Tommy yang menjadi akhirnya dubes Singapura. Oh iya, Tommy Metro ya dulu. Iya, dan itu tidak ada. Itu apa kalau namanya bukan Suryo Pratomo? Itu gimana itu? Itu satu topik aja. Banyak topik yang lainnya juga ada. Dengan satu topik aja dari 2012 dari gubernur terus begitu, itu kan sudah terbukti bahwa itu adalah pembohongan. Karena tidak ada wujudnya gitu kan. Kalau tidak berhasil lain gitu. Kalau tidak berhasil di mana ketidakberhasilannya kan gitu. Iya. Dan dia melakukan itu dengan senyum, saudara-saudara dan segala macam. Itu kan, sorry to say kalau saya nyebut, ini bukan nyebut Pak Jokowi, sikap itu seperti psikopat gitu yang. Iya, itu sifat yang ada di orang-orang yang mempunyai ambisi-ambisi luar biasa sehingga menggunakan banyak cara. Mereka itu adalah termasuk mereka otoriter, ya mereka itu. Jadi ya itu. Dulu masih ingat kan anak BEM UI yang mengatakan bahwa memakai Pinocchio itu kan karena
raja pembohong dia bilangnya. Iya. Kalau Pinocchio itu sudah lama sekali. Iya, lama sekali. Itu. Artinya apa? Kita sudah diberi sign itu sudah lama, dan kita sekarang tergopoh-gopoh, kaget dan segala macam ketika Pak Jokowi melakukan langkah-langkah kuda. Ini saya anggap langkah kuda. Iya. Anaknya diinikan, yang kira-kira itu tidak make sense. Tapi bagi Jokowi oke. Karena ternyata sudah disiapkan dari jauh. Ya. Gibran dan sebagainya. Makanya saya melihatnya begini, bahwa saya tidak pernah melihat kepada pribadi seseorang, ya, kepada pribadi seseorang dalam arti orang ini bagaimana gitu. Apa yang saya bicarakan, saya tidak, misalkan sudah tidak percaya dan percaya bahwa ini adalah suatu pembohongan besar terus, ya dengan suatu fakta. Dan yang saya kritisi sejak 2012, 2014 itu adalah kebijakan. Semuanya adalah kebijakan yang merusak atau yang menyulitkan rakyat Indonesia secara umum. Jadi ini kebijakan ini, misalnya aja sewaktu COVID, tes PCR. Itu kan kebijakan harganya kan luar biasa. Iya. Tes PCR itu sangat mencekik rakyat gitu. Yang dimiliki oleh siapa? Oleh beberapa gelintir orang. Dan mereka ini kan barang publik harusnya ya, tes PCR itu. Ini kan harusnya kan sebagai kebijakan korupsi kebijakan. Dan Thaksin di Thailand itu akhirnya ditangkap, di sidang, dinyatakan divonis bersalah karena bukannya dia ngambil duit korupsi, tapi kebijakan koruptif ini. Iya. Jadi seolah-olah kebijakannya benar, tetapi sebetulnya adalah untuk kepentingan pribadi. Memberi ruang untuk pribadi itu ya. Nah, Thaksin jadi Shinawatra. ya. Jadi artinya kalau kita lihat kebijakan PCR itu adalah kebijakan koruptif dan harus dianggap sebagai korupsi. Dan siapa yang menangani yang menangani perusahaan-perusahaan PCR itu adalah di lingkungan elit istana. Baik, teman-teman, menarik kalau ngobrol sama Pak Antoni itu ya. Nggak ada habisnya gitu kan ya. Karena beliau itu sekarang kemana-mana jadi sumber, jadi apa, dan sumber teman-teman wartawan dan sumber orang-orang yang tidak mengetahui sesuatu di balik layar. Tapi teman-teman, makin banyak kita tahu sebetulnya, kita makin sehat harusnya menjelang pemilu ini. Tapi kita itu kadang-kadang dibenturkan pada fakta lain bahwa ternyata ini kok, ternyata ini. Ada juga hoak-hoak yang kemudian mampir di kita dan dengan mengatakan yang Pak Antoni katakan tadi. Tapi percayalah sebetulnya Indonesia akan baik-baik saja meskipun akan sakit dalam waktu dekat. Oke? Terima kasih. Kita ketemu kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.